Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 21. Dibuat terkejut oleh pengawal. Jason ingin tahu bagaimana kondisi Shiva sekarang. Setidaknya dia bisa tersenyum saat melihat Shiva tak berdaya saat ini. Nona bisa mendengarku? Tanya Lisa yang terlihat sangat khawatir. Sakit, Lisa, ucap Shiva dengan nafas yang tidak teratur. Apa yang sakit? Kau bisa bilang padaku. Dadaku sakit sekali, Shiva berkata sembari memegangi dadanya. Dari cara gadis itu bernafas, semua orang yang berada di sana sudah bisa menebak jika Shiva sekarang mengalami sesak nafas. Tahanlah sebentar ya, Fanny sedang mengambilkanmu obat dan minum, ujar Lisa memangku kepala Shiva. Mereka berdua sudah terlihat seperti kakak beradik yang saling melindungi satu sama lain. Apakah ini obatnya? Tanya Fanny yang baru saja datang membawa minuman dan obat-obatan. Aku tidak tahu, tetapi biasanya orang sesak nafas meminum obat itu, jawab Lisa dan langsung mengambil obat tersebut dari tangan Fanny. Kemudian menyuruh Shiva meminumnya. Obat tersebut sudah berada di ujung mulut Shiva, tinggal didorong dengan air putih maka obat tersebut berhasil gadis itu minum, tetapi tiba-tiba saja suara bariton yang dihafal oleh semua orang itu menghentikannya. Jason sudah berdiri tegak dengan ekspresi yang selalu ditunjukkan kepada dunia. Sejenak dapat Jason lihat wajah pucat pasi dari Shiva dengan ruam-ruam merah di seluruh badannya. Hatinya sedikit tergerak saat mata mereka berdua tidak sengaja bertemu. Mata indah dan polos yang berhasil mendobrak kekejam sifat Jason. Bola mata dengan warna ember yang dimiliki oleh Shiva. Warna bola mata yang sangat langka, bahkan hanya ada sekitar 5% populasi di dunia yang memiliki warna tersebut. Pria itu baru saja sadar bahwa Shiva memiliki pancaran bola mata yang sangat cantik. Tunggu. Sela Jason yang sudah tiba di kerumunan tersebut, apa yang kau berikan padanya? Tanya Jason tidak sabar mendapat jawaban dari pelayannya. Lisa menunjukkan obat yang berada di tangannya pada Tuan Jason. Ini obat untuk sesak nafas Tuan. Nona Shiva sedang mengalami sesak nafas karena kurang beristirahat, jawab Lisa. Dia bukan sesak nafas tapi sedang alergi. Bawa dia masuk ke dalam kamar. Dokter Naza sebentar lagi tiba di sini. Lisa mengangguk patuh lalu membantu Shiva untuk masuk ke dalam mansion. Tubuh Shiva benar-benar lemas, bahkan gadis itu tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Jika tidak dipegang oleh Lisa dan Fanny pasti Shiva sudah kembali tumbang. Belum sempat Jason masuk ke dalam mansion, tiba-tiba saja jeritan dari para pelayan menghentikan langkahnya. Pria itu secara cepat menolehkan kepala. Nona Shiva. Apakah hari ini dia makan sejenis seafood? Tanya Dokter Naza setelah memeriksa Shiva. Jason tidak menjawab. Hanya menatap datar ke arah Shiva yang terbaring dengan mata terpejam. Dia memiliki alergi akut terhadap jenis makanan seafood, itu sebabnya dia mengalami sesak nafas serta muncul ruam di seluruh tubuh, jelas Dokter Naza.
Melihat tidak ada ekspresi apapun dari wajah Jason membuat dokter tersebut melepas kacamatanya serta menggeleng kepala pelan. "Hei Tuan Mafia. Aku sudah datang kemari sebanyak 3 kali hanya untuk menangani gadis itu. Apakah kau benar-benar tidak ingin membawanya ke rumah sakit?" Dokter Naza menepuk pelan lengan kekar Jason. "Kau tega melihat anak orang meninggal karena keegoisanmu, Aku memang menginginkan kematiannya Naza," jawab Jason menyunggingkan mulutnya. "Ayolah, aku tahu kau bukan pria yang tega membunuh orang tanpa alasan. Apa dia melakukan kesalahan besar padamu?" Pria itu berjalan ke arah jendela, memandang hamparan luas taman dengan sirat mata yang sulit ditebak. "Aku tidak memaksamu untuk bercerita, tapi aku hanya tidak ingin kau melakukan kesalahan yang sama seperti dulu, Jason," ujar Naza berdiri di samping pria itu, ikut memandang ke arah luar jendela. "Lebih baik kau pulang sekarang. Berikan resep obat itu pada Mira biar dia saja yang menebusnya di apotek," balas Jason yang mengalihkan pembicaraan dari Dokter Naza. "Apakah kamu baik-baik saja Tuan Mafia?" tanya Dokter Naza ketika melihat perubahan dari wajah Jason. Wajah pria itu tiba-tiba saja terlihat sendu. Sepertinya Jason kembali mengingat memori di masa lalu yang menyebabkan dia tidak lagi percaya akan janji suci pernikahan. "Pulanglah Naza. Akan kuhubungi kamu jika terjadi sesuatu pada gadis itu," sela Jason. "Hufet." Dokter Naza membuang nafas panjangnya. Dia tahu jika Jason sedang memiliki banyak pikiran atau tebakannya kali ini benar bahwa pria itu sedang mengingat kejadian di masa lalu. Semua alat medikal dimasukkan ke dalam tas kerja. Sekarang Dokter Naza sudah bersiap untuk pulang, tapi ketika berada di ambang pintu tiba-tiba saja suara Tuan Mafia kembali terdengar. "Siapkan ruangan VIP, aku akan membawanya ke rumah sakit dalam 15 menit, ucap Jason lalu duduk di samping ranjang sembari memandang ke arah Siva. Dokter Naza mengerutkan alisnya, namun sedetik kemudian senyuman terbit di wajah dokter tersebut. "Baiklah. Aku akan menyiapkan semuanya," jawab Dokter Naza dan keluar dari kamar. Setidaknya sekarang Jason sudah mengesampingkan egonya yang sangat tinggi untuk kepentingan orang lain. Mata Jason tidak berkedip sedikit pun. Saat ini rasa senang serta bersalah bercampur menjadi satu di benaknya. Perlahan punggung tangan Siva diusap dengan hangat. Pria itu tidak tahu apakah sekarang merasa senang atau justru sebaliknya. "Aku memang menginginkan kematianmu, tapi aku tidak akan tega melihatmu menderita seperti ini. Hei gadis kecil, bangunlah, saat ini kau berhasil mendobrak hati kecilku. Kau berhasil membuat aku menginjakkan kaki di bangunan yang berbau obat-obatan," desis Jason terkekeh pelan. Siva tidak memberikan respon sama sekali, hanya wajah pucat serta nafas yang terasa berat dari gadis itu. Hitungan denting jam di dinding sudah hampir memasuki menit ke-5, tetapi Jason belum sama sekali membawa Siva ke rumah sakit. Ada 1000 alasan mengapa Jason membenci bangunan tersebut.
Rasa trauma pada diri pria itu lebih mendominasi daripada rasa kasihan terhadap Siva. Tok, tok, tok. Tuan Jason. Andril baru saja datang setelah melakukan meeting dengan Tuan Burhan, dan sekarang kabar bahagia akan segera diucapkannya pada Tuan Jason. Kau sudah datang? Tanya Jason dengan wajah datar. Lihat Tuan. Saya baru saja datang dan mendapat kabar bahwa Nona Siva sedang tidak baik-baik saja. Siapkan mobil karena kita akan ke rumah sakit. Apa Tuan? Kata Andril karena terlalu terkejut dengan ucapan bosnya yang mengatakan ingin pergi ke rumah sakit. Aku tidak akan mengulang ucapanku, Andril. Tekan Jason. Pria itu menyibak selimut tebal yang menutupi Siva. Setelahnya Jason mengangkat Siva ke dalam gendongannya. Pria itu juga membenarkan kepala Siva agar nyaman ketika dibawa menuruni tangga. Sedangkan Andril sudah keluar lebih dulu untuk menyiapkan mobil. Jason menghentikan langkahnya pada anak tangga pertama di lantai 2. Sekali lagi sebelum menuruni tangga, pria itu memandang wajah damai Siva yang masih terpejam. Deru nafas Siva sudah mulai teratur. Ada rasa bingung dalam diri Jason ketika mengingat beberapa hari yang lalu ketika Siva pingsan dan bermimpi buruk. Pria itu mengusap lembut pipi Siva dan langsung membuat Siva tenang. Lalu sekarang dalam gendongannya gadis itu sudah terlihat jauh lebih membaik. Kau mempermainkanku, gadis kecil. Kau merasa nyaman berada di dekatku ya? Gumam Jason menerbitkan senyuman simpul. NGH. Di luar dugaan tiba-tiba saja suara lenguhan keluar dari mulut Siva. Gadis itu sadarkan diri dalam pelukan Jason. Gadis nakal. Ucap Jason pelan. Tuan. Lirih Siva sangat terkejut. Bagaimana tidak? Saat ini berada di gendongan Tuan Mafia. Semua wanita menginginkan hal tersebut. Bagaimana? Tanya pria itu. Haha. Apa yang kau rasakan sekarang? Aku. Belum sempat mendengar jawaban dari Siva. Pria itu menyelanya dengan cara melanjutkan langkahnya. Tapi bukan langkah menuruni tangga tetapi membawa Siva ke sebuah sofa yang berada tidak jauh dari sana. Glek. Jason mendudukkan diri dengan posisi yang masih menggendong Siva. Tentu saja sekarang posisi gadis itu berada di pangkuan Jason. Mata mereka saling bersirobot mengunci pada dimensi masing-masing. Jason dengan pemikirannya sendiri sedangkan Siva mati-matian menormalkan detak jantungnya. Ternyata kau hanya berpura-pura, bisik pria itu dengan tatapan yang siapa saja melihatnya bisa langsung pingsan. Tidak, aku tidak berpura-pura, jawab Siva cepat. Kau selalu lebih membaik jika aku berada di dekatmu. Kau merasa nyaman bukan? Tanyanya lagi. Siva menggeleng kepala pelan. Di masa pingsan gadis itu sama sekali tidak bisa mengingat yang telah terjadi. Siva tidak bisa merasakan siapa saja yang berada di dekatnya. Alam bawah sadarnya selalu mati, itu sebabnya mengapa Siva ketika pingsan selalu membuat khawatir banyak orang. Dia pingsan tetapi seperti meninggal. Bisakah turunkan aku, Tuan?
Pinta Siva sudah tidak kuat menahan pesona Jason. Tidak ada jawaban. Itu artinya kau selalu mencari kesempatan untuk memberi kehangatan berdekatan denganku, gadis nakal. Jason tersenyum simpul. Tidak tuan. Sungguh, bahkan aku sudah mengatakan padamu jika kau. Jason mendaratkan kecupan untuk Siva. Mengecupnya singkat kemudian memberi jarak. Pria itu ingin melihat bagaimana ekspresi dari wajah Siva ketika diserang secara tiba-tiba. Ekspektasinya tidak salah karena bola mata indah itu melotot dengan sempurna. Wajah polos Siva semakin menunjukkan jika gadis itu benar-benar cantik. Ada apa dengan pipimu? Kenapa merah seperti udang rebus? Goda Jason semakin membuat Siva salah tingkah. Tapi aku suka dengan meronanya pipimu, terlihat sangat menggemaskan. Sadar atau tidak tapi setelah itu Jason menarik tengkuk Siva lebih dalam agar bisa, bla bla bla, pokoknya ada sesuatu yang ditayangkan dalam waktu singkat. Namun, tiba-tiba, Brooke. Maaf tuan. Saya tidak tahu jika Anda sedang. Andril tergelincir di lantai ketika terkejut mendapati tuannya sedang berlope dengan Nona Siva. Sekarang Andril hanya bisa memasang wajah canggung sembari menahan nafas karena takut. Hukuman apa yang pantas untukmu karena sudah mengganggu aktivitasku, Andril? Decak Jason menatap tajam ke arah Andril. Maafkan saya, tuan. Sesal Andril. Sekarang kau lari mengelilingi mansion sampai gerbang utama sebanyak 100 kali, tekan Jason. Bisa-bisanya Andril dengan berani menghentikan tuannya yang sedang bertraveling. Apa tuan? Yang benar saja 100 kali, mengelilingi mansion satu putaran saja sudah membuat nafas tercekat apalagi ditambah sampai ke gerbang utama yang jaraknya 1 kilometer sebanyak 100 kali, bisa-bisa kaki Andril akan patah. Hukuman ini berlaku untuk semua pengawal. Suruh mereka melaksanakan perintahku. Tukas Jason menekan setiap kalimat. Andril jadi merasa bersalah karena seluruh pengawal ikut terseret atas kesalahannya. Baiklah tuan. Saya akan melakukan hukuman dari Anda tapi saya mohon jangan hukum seluruh pengawal karena mereka tidak bersalah, pinta Andril. 200 kali putaran sampai ke gerbang utama. Sarkas Jason semakin menambah hukuman tersebut. Jangan tuan. Baiklah saya akan segera melaksanakannya dengan semua pengawal, jawab Andril lalu menunduk hormat. Andril sengaja tidak melihat ke arah tuan dan Nona Siva yang sekarang sudah melakukan cipika-cipiki dan cipiku. Kamu baik-baik saja sayang, bisik Jason. Peringatan keras karena omongan pira itu Siva sudah tahu kemana tujuan selanjutnya. Siva tidak menjawab apa-apa. Bahkan saat ini dia sedang menundukkan kepalanya karena malu dengan kedatangan Andril yang tiba-tiba. Kita lanjutkan di kamar. Ucap Tuan Jason seraya meraih Siva untuk ia gendong. Bersambung ke bab 22.